Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari Kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju berfakultas Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya berbicara, saya ingin memaparkan sedikit materi yang berjudul Ekonomi Publik Kebijakan Pajak. Pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi negara yang terutang dari orang pribadi. Menurut PJA Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum. Ada dua jenis pajak berdasarkan sifat, dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, tetapi hanya bisa dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan wajib pajak membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), di mana pajak ini hanya diberikan oleh wajib pajak yang menjual barang mewah. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan dari kantor pajak tersebut. Di dalam surat pajak terdapat jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Pajak langsung yang harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain tersebut. Contoh pajak: pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan. Contoh pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak penghasilan. Jenis pajak menurut instansi pemungut itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu tersendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bermotor, PBB dan BPHTB, perkotaan atau perdesaan, pajak itu sendiri. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait yakni DJP. Contohnya PPN, PPH, PPNBM, dan PPBB. Fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi anggaran dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran merupakan fungsi sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan penyeimbangan pengeluaran negara dengan pendapatan negara itu sendiri. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi dan deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambahkan dengan deflasi dan dapat diatasi. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melakukan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Ketiga,
Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, pajak dapat mengukur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Di Indonesia, pemerintah lebih melibatkan pada dua fungsi pajak sebagai peraturan dan di materi yang terakhir ini saya ingin menjelaskan sedikit kebijakan pajak di tahun 2021. Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.